لحضرة الشيخ عثمان المدني، حضرة مهاجر أحمد فيصل، لحضرة باقي القادة محمد بن علي فعل، لحضرة الشيخ عبد الرحمن مسلم، لحضرة الشيخ فقد الزري، لحضرة أبي عمر الأنباط، لحضرة أبي عبد الله، لحضرة الشيخ محمد الشيخ بن، لحضرة الشيخ كشف الأنوار بين، لحضرة الشيخ شرف عبد الله بن، لحضرة الشيخ أبو محمد حميد بدر، ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا أن الله يعلم درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرار وأنوار وعلوم الدين والدنيا والآخرة. ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم. ثم الفاتحة أنهم يزور العلم النافع والعمل خالص مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسلف ذلك خير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة بها بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Semua daripada kitab Sahih al-Bukhari. Wal maqalatu tsalitsatu, dan adapun perkataan yang ketiga, an Abi Bakr as-Siddiq, daripada sahabat Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, man dakhala al-qabr bila zadi, kata beliau, barang siapa yang masuk kubur atau mati bila zadi, tanpa membawa bekal. Apa bekalnya? Ay minal amalis sholihi, yaitu dari amal yang sholih. Faka'annama, maka bagaikan raqibal bahra, berlayar menaiki lautan, bila safinatin, tanpa perahu. Jadi berlayar di lautan tanpa perahu, artinya walaupun bisa pokoknya bisa berenang juga, tak hanya lautan yang paling dalam, nanti dulu alas, walaupun bisa berenang. Ai bayagriku gharqan, yakni maka dia akan tenggelam, gharqan akan sebagai tenggelam, la khalasa lahu, tidak bisa selamat baginya, illa liman yulkiluhu, melainkan dengan seseorang yang bisa menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi, mal mayyitu fi qabrihi, adalah orang mati itu di dalam kuburnya, illa melainkan kal ghariqi al mughawwati, seperti orang yang tenggelam yang selalu mengharapkan pertolongan. Ai at-talibi li an yughata, yakni orang yang mencari pertolongan supaya bahwa minta ditolongi. Dia tidak punya apa-apa dalam kubur, siapa yang menolonginya? Siapa yang menolongi tidak ada. Jadi pendek aja habisnya, tapi maknanya dalam. Apa yang menolongi kita tadi itu adalah amalus sholih. Amalus sholih yang kita kerjakan waktu di dunia. Kalau di akhirat nanti tidak ada lagi mengerjakan amal sholih, karena sudah parai, sudah libur. Di akhirat itu sudah libur, ya, tidak ada lagi mengerjakan amal sholih. Wal maqalatur rabi'atu, dan perkataan yang keempat, an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Nukila dengan Syekh, dinukil daripada Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi, yang riwayatnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda li Jibril alaihi salam kepada malaikat Jibril alaihi salam, kata Nabi kita, sib li hasanati Umar, wahai Jibril kata Nabi, ceritakan, sifatkan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar itu. Faqala, maka berkata oleh Jibril menjawab dari pertanyaan Nabi, law kana fil biharu midada, seandainya air laut kujadikan sebagai tinta, wasyajaru aqlaman, dan pepohonan itu sebagai penanya, lima hasar Tuhan, kata Jibril, niscaya aku tidak dapat menghitungnya, karena sudah banyak kebaikan Sayyidina Umar lawan Nabi kita. Dahulunya Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam dikenal dengan gagahnya dan pemberangannya. Kemudian masuk Islam menjadi pelindung Nabi kita. Tidak mau menghinggakan, walaupun selautan itu tintanya, menulis kebaikan Sayyidina Umar tidak akan habis, walaupun habis tinta seperti lautan itu. Walaupun polpetnya pohon dicabuti jadi polpet, niscaya tidak akan habis menulis kebaikan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala sibli hasanati Abi Bakrin, Nabi kita bertanya lagi, wahai malaikat Jibril, sifatkan bagiku akan kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Faqala Umaru, maka berkata malaikat Jibril, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Sayyidina Umar itu adalah salah satu kebaikan dari kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Kita banyak lagi Sayyidina Abu Bakar, kebaikan beliau. Kenapa? Karena semangat Nabi ada, di sini Abu Bakar ada. Makanya dua sahabat ini tidak memisahkan dengan Nabi kita, walaupun sudah dikuburkan Nabi sebelah kanan Sayyidina Abu Bakar, sebelah kiri Sayyidina Umar. Izzul dunya bil mali. Jadi maksudnya kemuliaan dunia itu ay fala tataqawwa umur dunya wa la tuslihu illa bil amwali wa la tataqawwa umur akhirah wa la tuslihu illa bil a'mal shalihah. Kemuliaan dunia bil mali, dengan harta. Ya wajar, bila orang punya harta pasti mulia itu di dunianya. Wa izzul akhirati, dan kemuliaan akhirat itu bisolihil a'mali, dengan amal-amal yang baik. Jadi nantinya orang mulia di akhirat punya amal-amal yang baik, bukan disangka nantinya punya harta yang banyak ya. Dan sudah di dunia orang yang meninggal dunia tapi mulia itu. Kenapa? Karena orang tidak ada lagi. Ai fala tata'awwa umura dunia, yakni maka tidaklah kuat urusan dunia kecuali dengan bil amwal, dengan harta. Jadi orang kita menjelaskan urusan dunia karena kuat kecuali dengan harta. Kenapa? Anak ini harta, anak itu harta, yang berurusan harta. Bila ada harta akan kuat. Wala tataqawwa umural akhirati, dan tidaklah akan kuat akan perkara urusan akhirat. Wala tasluhu, dan tidak akan baik, tidak akan sempurna illa bil amal sholihati, melainkan dengan amal-amalnya yang sholih. Itu yang kita Kawin-kawin dari dia dan di bawah tidak ada yang lain.
Wal maqalatul khamisatu, adapun perkataan yang kelima, an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Kata beliau, haqqud dunya gulmatun fil qalbi. Susah semata-mata karena urusan dunia adalah kegelapan dalam hati. Karena lupa kita, karena susahnya ingin mendapat dunia, menjadi hati menjadi gelap terus, tidak tercapai keinginannya, sehingga hatinya gelap terus. Apa-apa aja akan dikejar, akan disasar, apapun caranya. Wa hammul akhirati nawrun fil qalbi. Adapun kata beliau, dan susah diri semata-mata karena akhirat adalah penerang dalam hati. Ai maksudnya al-huznu fil umuril muta'alliqati bidunya. Sedih pada urusan-urusan yang berhubungan dengan dunia. Sara muqiman fil qalbi, jadilah gelap dalam hatinya, tidak tercapai sehingga hati itu menjadi gelap. Yang tercapai senang. Wal husnu fil umuril muta'alliqati bil akhirati sara munawwiran fil qalbi. Adapun sedihnya duka cita dalam hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, hati akan menjadi terang. Apa contohnya? Urusan akhirat, sholat, sembahyang, dia lagi puasa wajib, urusan akhirat, perkara akhirat, haji, ada kemampuan, zakat, sudah sampai, urusan akhirat semuanya. Balasannya di akhirat. Sara mutanawwiran fil qalbi, menjadi penerang bagi hati. Bila yang bekerja pekerjaan akhirat ini, hati menjadi terang terus. Walaupun pekerjaan itu, penghasilan itu diperoleh tidak banyak, tapi asal mengerja, menggawi urusan atau perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat, niscaya hati terang. Walaupun pekerjaannya susah atau pekerjaannya sulit, pekerjaan akhirat sulit, datang waktu malas rumah, datang waktu senang menggawi karena senang. Satu-satu dia sebenarnya menggawi yang alas, sudah terhalang. Maka doa Nabi, Allahumma la taj'ali dunya akbar hammi. Doa nanti kita, ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia itu sepaling besar menjadi tempat duka cita kami. Di dunia itu, wahai Tuhan, kata Nabi kita, jangan jadikan duka cita urusan Nabi kita ini. Wala mablagha ilmina, dan janganlah dunia itu kau jadikan akan pencapaian pengetahuan kami. Kami ini punya pengetahuan, antara tujuannya di akhirat saja, bukan di dunia. Pendek itu ada di kita, tapi faedahnya besar. Allahumma la taj'al dunya para amina wa la mablagha ilmina. Wal maqalatu sadisatu, perkataan yang keenam, an Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Wa karramallahu wajhahu. Man kana fi talabil ilmi kana fil jannati fi talabihi. Beliau, barang siapa yang menuntut ilmu, sama halnya dia menjadi surga. Dia menuntut ilmu sama menjadi surga.
walaupun sebenarnya ada melihatnya. Wa man kana fi talabil ma'siyati kana binnahu fi talabihi. Dan barang siapa, kata beliau, yang berbuat maksiat atau berbuat dosa, sama halnya dia mencari neraka. Jadi dia menggawi dosa sama dia mencari neraka. Ai maksudnya man istaghala fil ilmi nafi'i, yang termasuk daripada mencari menuntut ilmu itu adalah yang sibuk dia menuntut ilmu fil ilmi nafi'i, ilmu yang bermanfaat. Alladzi la yajuzu lil balighi, yang tidaklah boleh bagi orang yang sudah balik, al-aqili, yang berakal, jahlahu, jangan menjadi jahil. Jadi kita orang balik berakal, keterangannya jangan menjadi jahil, jangan jadi bodoh. Ada aja otak kita lagi masih waras, kita kurang menuntut ilmu. Jangan menjadikan diri jahil, jahil diri agama, jahil pengetahuan, sejahil-jahilnya. Gunakan umur kita, karena umur kita terbatas. Karena bil haqiqati thaliban bil jannati, adalah pada hakikatnya dia itu mencari bil jannati, surga, wa ridallahu ta'ala, dan mencari keridhaan Allah. Dua menuntut ilmu bersama-sama mencari keridhaan Allah. Di mana lagi tempatnya selain mengerjakan wajib mencari keridhaan Allah, kecuali dengan apa? Mempunyai ilmu. Wa man kana muridan lil maksiyati, dan barang siapa yang adalah dia itu menghendaki bagi pekerjaan dosa maksiat, karena bil haqiqati, adalah dia pada hakikatnya thaliban linnari, mencari bagi neraka, walisuhbillahi ta'ala, dan mencari kemurkaan Allah Ta'ala. Yang kita jangan coba-coba kita mencari kemurkaan Tuhan. Nah, kita cari keridhaan Tuhan aja. Kenapa kemurkaan Tuhan itu nantinya terus-terusan mau kita menggawi nambah yang dosa itu. Wal maqalatu sabi'atu, dan perkataan yang ketujuh, an Yahya ibnu Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Yahya bin Mu'adz menyebutkan, ma'asallah karimun, adalah orang yang suka memberi itu tidak akan mendurhakai Allah. Wala athara dunya 'alal akhirati hakimun, dan tidaklah pengaruh akhirat akan dikalahkan oleh pengaruh dunia bagi orang yang bijaksana. Apa itu maksudnya? Maksudnya daripada perkataan Yahya bin Mu'adz ini, bahwa orang yang mulia dirinya dengan takut kepada Allah, wabil ihtirasi, dan memelihara dirinya dari perbuatan yang dilarang, dan tidaklah dia juga mengutamakan kepentingan kehidupan dunianya dan kelebihannya atas akhirat. Ai musibun fi af'alihi, niscaya menegakkan dirinya daripada menyalahi akalnya yang selamat. Maksudnya ini, orang yang akalnya selamat pasti dia tidak akan mengutamakan, mengedepankan kehidupan dunianya atas akhiratnya. Kenapa? Karena dunia kita itu sementara. Kalau kita sudah dari halus, kemudian
dewasa, kemudian sudah tua, kemudian sudah lansia, nah itu bisa jadi. Tapi dengan menggunakan akalnya yang selamat, akalnya yang sehat, pasti dia itu apa? Tidak akan mengutamakan kehidupan dunianya atas akhiratnya. Yang diutamakan kehidupan akhiratnya. Banyak kerajaan-kerajaan yang mengutamakan kehidupan akhirat. Sudah sampai waktunya kita kerjakan pekerjaan akhirat. Karena pekerjaan akhirat itu waktunya ada aja, berwaktu. Untuk pekerjaan dunia ada berwaktu. Coba kita pikirkan akal sehat. Kalau sudah tiba waktunya itu pekerjaan akhirat. Ya sudah cukup waktunya istirahat. Kita pulang ada waktunya pekerjaan akhirat pulang, kita kayak gitu. Sampai berbilang sampai mati. Kalau mau istirahat pekerjaan akhirat. Wal maqalatu tsaminatu, perkataan yang ke-8 anil A'masy, daripada Imam A'mash, ismuhu Sulaiman, namanya Sulaiman bin Mihran al-Kufi radhiyallahu ta'ala. Kata Imam A'mash bin Mihran, wa man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil al-sunu an wasfi ridhi. Barang siapa yang menjadikan takutnya kepada Allah Ta'ala itu sebagai modal utamanya, niscaya lidahnya akan keluh menggambarkan tentang jumlah keuntungan agamanya. Artinya apa? Lidahnya tidak bisa menghitung akan keuntungan agama yang dikerjakannya, asal modalnya takwa. Kita mengerjakan sholat berarti modalnya takwa. Mengerjakan yang wajib-wajib yang lain kita gawe berarti modalnya takwa. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil al-sunu an wasbi khusrani dini. Dan barang siapa yang adalah modal daripada hartanya itu, menjadikan dunia sebagai modal utamanya, niscaya lidahnya akan keluh menggambarkan tentang kerugian agamanya. Lidahnya tidak bisa menghitung, menggambarkan berapa kerugian agamanya, karena hidup dunia modalnya cuma harta saja. Wal makna, pengertiannya, man tamassaka ala taqwa, siapa yang berpegang atas dirinya itu dengan selalu takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah Ta'ala ini di mana saja kita berada, baik di tengah orang banyak, baik waktu sendirian. Bi an usisa af'aluhu bi muwafaqati syar'i, itu dengan apa? Mendirikan semua perbuatannya yang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Jadinya kita hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah, niscaya tidak nyaman, sesuai dengan kitab Al-Quran dan Hadis. Falahu hasanatun katsiratun la tuhsa, niscaya dirinya akan memperoleh kebaikan-kebaikan yang banyak, tidak bisa dihinggakan. Wa man tamassaka ala umuri, dan barang siapa yang berpegang atas perkara-perkara yang menyalahi hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melarang ini dilanggarnya, Allah Ta'ala menganjurkan ini tidak dikerjakannya. Falahu sayyi'atun katsiratun, maka baginya adalah memiliki kejahatan yang banyak atau dosa kesalahan yang banyak. Ajazatul al-sunuh, lemahlah lidahnya, antikri dari bil adadi, menyebutkan yang ini
walaupun keinginannya tercapai, tapi kesalahannya, dosanya banyak. Menurut dirinya bujur saja, pas saja. Menurut Allah Ta'ala salah. Adalah susahnya. Tujuannya begitu terus. Sedangkan Allah Ta'ala memang itu. Sehingga apa? Memiliki sayyi'atun katsiratun, banyak dosa-dosa yang dimilikinya. Wal maqalatu tasi'atu, perkataan yang ke-9 an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Imam Sufyan ats-Tsauri, wa huwa asy-Syaikh Imam Malik. Imam Sufyan ats-Tsauri ini adalah syekhnya Imam Malik. Kata beliau, kullu ma'siyatin, setiap pekerjaan yang dilarang maksiat itu, an syahwatin, yang timbul karena dorongan nafsu, fa innahu yurja kufranuha, ada harapan memperoleh ampunan apabila dia minta ampun oleh Allah. Kenapa? Karena dari dorongan nafsu. Kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja kufranuha, dan setiap pekerjaan maksiat yang timbul karena sikap sombong, karena dirinya dulu sombong tadi, sehingga muncul perbuatan maksiat dan dirinya, la yurja kufranuha, tidak akan ada harapan, tidak akan diperoleh ampunan. Mengapa demikian? Lianna maksiat iblis, karena sesungguhnya adalah maksiatnya iblis, karena terjadi asluha, asalnya atau sumbernya, minal kibri, dari sifat sombongnya. Jadi orang sombong itu sama kayak iblis, ada sifatnya batinan dituruninnya iblis. Sombong itu cakap, ampuh gitu sama. Berarti musuhnya iblis gitu. Kalau siapa yang sombong dikumpulkan dengan iblisnya gitu. Kalau siapa yang cakap akan dikumpulkan dengan iblisnya juga. Orang lain. Kenapa kumpulan iblis ini kumpulan kita? Kullu ma'siyatin nasya'at an kibrin da'wal fadli wa zallatan, karena asalnya daripada iblis, sifat sombong itu, dan sesungguhnya asluha, dosa itu berasal daripada nafsu syahwat yang tidak terkendali. Jadi apabila kita benar-benar dengan dorongan nafsu tadi, kemudian kita minta ampun kepada Tuhan, niscaya Allah Ta'ala mengampuni kita, asal jangan kembali lagi. Tapi tidak mengenai kita manusia ini pasti kembali bilang, dan minta ampun dengan gawe ulang, dan minta ampun besoknya menggawe ulang. Kenapa nanti kita masih dihinggapi nafsu? Wa anna zallata sayyidina Adam, dan bahwasanya tergelincirnya Sayyidina Adam, Nabi Adam alaihissalam, karena asluha minasyahwati, adalah asalnya beliau karena punya syahwat, ada punya keinginan, bisa bagi istiyaqihi, dengan sebab merindukannya, kepinginnya dibujuk oleh istri beliau Siti Hawa, ila dauqi tamaragi, kepada merasai buah
syajaratis syahwati, buah yang pohonnya kekal, al-manhi anha yang dilarang darinya. Jadi jikalau Nabi Adam pada ini, niscaya kita akan bisa syahwat juga ketika hentak makan buah khuldi, karena diwujud diingin apabila itu dibawa oleh istri kita. Jika Nabi Adam tidak hakon, kita akan bisa nafsu karena sedikit hakon. Kalau kita semua manusia itu punya nafsu. Wal maqalatul ashiratu, perkataan yang ke-10, an ba'al zuhad, daripada sebagian ahli zuhud, wa huwa alladhi ihtaqaru dunya, yang mereka itu adalah berbalik dari keramaian dunia. Ahli zuhud di ruang ahli zuhud ini dari keramaian dunia yang akan memikirkan, yang tahu orang-orang ramai dunia ini biasa saja. Walam yubalu biha, dan tidak peduli dengan keramaian dunia ahli zuhud. Bal akhadu minha, bahkan mereka itu mengambil daripada kehidupan dunianya qadra darurabihim, akan sekedar keperluan mereka saja. Orang ahli zuhud, kita ahli zuhud, ahli zuhud, dan kita tidak bagus zuhudnya, dan kita bagus zuhudnya, kita itu yang tidak jauh bagus di bawahnya. Kita ahli zuhud pakai tak, ini pakai del, ahli zuhud, lain ahli juhad, ahli juhud. Jadi mereka ini akan mereka perubahan sebenarnya aja, itulah mereka punya habis dari keperluan mereka akan bergerak. Artinya apa? Bila yang disempurna ada keperluan mereka, itu aja dicari oleh mereka. Apa sebagian perkataan ahli zuhud? Man annaba dzamban, siapa yang merasa bangga mengerjakan suatu dosa, wa huwa yadhamu, dan dia malah tertawa. Kalau dosa tertawa, fa inna Allaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke neraka dalam keadaan sedih. Ia bagi menangis, dan dulunya tertawa, yang tertawa menangis. Wa man aqa'a wa huwa yabki, sebaliknya barang siapa yang menangis karena taat menggawi perbuatan yang disuruh Tuhan, wa huwa yabki, dan dia itu apa? Menangis, bersedih, bersusah payah. Bahasa kitanya melapah-lapah. Fa inna Allaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yudhamu, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan surga kepada dia dalam keadaan gembira. Siapa yang gembira? Allah Ta'ala senang gembira. Karena yang dirinya menggawi dan disuruh Tuhan tadi bersusah payah, bersungguh-sungguh, ada instan, artinya menggawi nabi perintah Tuhan, tahu dan belajar berilmu, lalu menggawi disuruh Tuhan. Ada instan Tuhan, punya instan itu mau makan instan aja, mudah, kacang, nasi, suara kamu itu mungkin instan. Tapi mengerjakan perbuatan Tuhan itu susah payah. Tergantung orang-orang yang sabar, tahan. Jadi maksud perkataan ahli zuhud itu perasaan gembira setelah mengerjakan dosa, dan dia masukkan neraka dalam keadaan susah. Mestinya dia harus menyesali perbuatannya.
dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Atas apa? Atas perbuatan yang tidak baiknya itu. Jadi kita dimasukkan dalam kasus sampainya. Menangis karena berbuat taat, maksudnya menangis sedih atau maksudnya lapar atau puyuh. Masuk surga nanti dengan gembira karena dia telah memperoleh hasil usahanya di dunia dengan memperbanyak mengerjakan taat ibadahnya. Dia yang dimasukkan dengan surganya dan Allah Ta'ala senang dengan dia dan dapat memperoleh keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah senang kalau kita hebat, melebihi pada sesuatu yang kita rasakan. Wal maqalatul hadiyata asyrata, ada perkataan yang ke-11 al-ba'dil hukaman, daripada sebagian perkataan al-hukaman ay al-awliyah, orang-orang soleh. La tahkirun dunuba as-sighar, kata perkataan orang-orang soleh, janganlah meremehkan dosa-dosa kecil. Aila ta'udduha sigharan, maksudnya janganlah berkali-kali menggawi dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu minha ad-dunubal kibar, karena pada suatu saat akan menjadi dosa besar. Banyak digana akhirnya. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka as-sighari, barangkali adalah kemurkaan Allah Ta'ala itu terletak pada dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang. Mungkin kemurkaan Tuhan ada di situ, di dosa kecil tadi. Nah, harusnya dosanya, harusnya kami pulang, harusnya dosanya kayak pulang. Banyak dosa besar. Kalau bukan karung, dosa, bukan karung, kelihatan. Jadi jangan sembarangan yang meremehkan dosa-dosa kecil. Walaupun di bawah dulu bilang saya dosa kecil, sedang dimuat dua jam kaki kemudian dan tutup bayang sholat mulai dosa kecil. Tiap waktu ada pembersihnya. Di dalam dibawa apa? Dibawa berwudu, bisa di tangan, di mata. Wal maqalatu tsaniyah asyara, perkataan yang ke-12 tadi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al israri, kata Nabi kita, tidak akan dikatakan dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus. Semua tadi kaitan dengan tadi, bilanya dikerjakan terus-menerus berarti itu dosanya dosa kecil. Wala kabirata mal istighfari, dan tidak dikatakan dosa besar kalau selalu dihapuskan dengan apa? Al-istighfari, dengan beristighfar. Itu sudah banyak dosa kita, maka kita banyak beristighfar, minta ampun Allah. Jangan dianggap Tuhan tahu aja. Jadi Tuhan tahu aja, dia mampu. Tidak usah kita ada. Saya kita ada. Tuhan tahu dia mampu. Tuhan tahu aja dia mampu. Usaha
mau nama itu. Nah itu soal manusia. Mana punya aja, ya Tuhan punya aja. Urusan kita manusia dulu kita punya banget. Urusan berbakat, urusan manusia dulu punya banget dulu. Jangan jangan Tuhan apa aja. Tuhannya yang ada waktu ditakut. Oleh Tuhan apa? Urusan dulu sama manusia. Nah ya karena Tuhan. فإنها بالمواظبة عليها تعظم فتصير كبيرة. Karena sesungguhnya terus-menerus atas mengerjakan dosa kecil itu ta'azzama menjadi besar, fatasiru kabirah akan menjadi besar lagi. Wa aidan innaha ala azmi istidamatiha tasiru kabiratan fa inna niyyatal mar'i bil ma'asi kal ma'siyah. Dengan membuat niatnya itu, jika niat perbuatannya yang baik maka ditulis dengan niat yang baik. Jika ada niatnya seorang niat yang tidak baik, niat dengan melakukan perbuatan yang dilarang karena maksiat, maka ditulis dia ada niat maksiat. Waruya an hadal hadis ad-Dailami an Ibnu Abbas lakin bitaqdimil jumlatil akhirati 'anil ula. Wal maqalatu tsalitsatu asyrata qila haqqul 'alifi as-sanam. Adapun perkataan yang ke-13 telah dikatakan cita-cita orang yang ingin terkenal itu adalah dengan pujian. Bila orang akan terkenal, banyak dapat pujian. Bila ada dipuji orang, sakit. Tujuan terkenal. Itu dikatakan oleh siapa? Sebagian daripada hadis di sini atau perkataan daripada tabi'in. Wa amruz zahidi ad-du'a, dan adalah daripada keinginan orang nang zuhud itu ad-du'a, selalu berdoa. Dan karena orang nang zuhud itu bilanya apa-apa dia berdoa kepada Allah Taala, minta sesuatu. Lianna amal arifi rabbuhu wa amal zahidi nafsuhu, karena adalah keinginan orang yang ingin terkenal itu adalah ingin tertuju kepada dirinya, bukan tertuju kepada orang yang memberikan membuat dia terkenal. Dan adalah orang yang zahid itu adalah khusus nafsu bagi dirinya sendiri. Jadi apabila orang itu yang tadi sudah zahid muncul bidang keinginannya yang dia di dalam Tuhan, apa yang bagi dirinya sekedar daripada pernikahannya itu aja lebih diminta. Ada berlebih puji ulang muncul. Misalnya minta ini berdoa kepada Allah Taala. Itu esok doanya itu ulang. Itu besok doanya itu ulang. Itu jadi doa orang langsung. Dia sudah dikabulkan Tuhan itu balai orang tuanya. Kalau kita merasa doa itu apa kabulnya balik pulang orang itu, yaitu ada kabul pulang tadi dikabulkan balik pulang orang itu banyak isi doa. Tapi bagusnya kok banyak isi doa.
Jangan dihafal, asal tahu artinya. Ini doa itu yang paling bagus, yang tahu artinya. Baik-baik kita berdoa, mulut kita, hati kita tahu artinya. Tahu artinya apa? Nah kita di dalam Allah itu keinginan kita, nah kita keluarkan dalam hati, bukan keinginan kita yang dikeluarkan di mulut. Tuh, dan saya dimudahkan Allah Ta'ala, rezeki dari Allah Ta'ala, berikan sokong iman, jujur kepada sokong iman dengan kita, dikumpulkan bersama Rasulullah juga bidausnya, dan kita tidak mengabdikan Allah sebelum daripada menziarahi Mekah dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak Al-Fatihah. Yang mau beri Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna bihi wa 'allimna bihi. Allahumma faqihna bihi wa 'allimna bihi wa 'allimna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. محمد رسول الله ولد الهدي ولبس العدد فسعه علم